Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala habibi rabbil alamin Sayyidina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. At-tarabbu'u 'anid dunya. Setengah daripada adab seorang ulama atau orang yang berilmu agama, sebagian daripada adab-adabnya adalah at-tarabbu'u 'anid dunya. Artinya bertinggi daripada dunia. Atau berjauh daripada dunia. Wa min adabil alim ay yakuna syarifan nafsi murtafi'an 'anil jababirah wa abna'id dunya. Setengah daripada adab orang alim bahwa adalah dia mulia diri. Jadi orang alim itu dituntut untuk memuliakan dirinya, sebab dalam dirinya itu ada ilmu. Jangan sampai orang alim itu jadi uluk-ulukan. Jangan sampai orang alim itu jadi hinaan, dianggap rendah. Jangan sampai itu. Dijaga diri terhadap yang demikian, karena bukan karena dirinya, tapi karena ada ilmu yang ada dalam diri itu. Murtafi'an 'anil jababirah, berjauh, berangkat daripada para penguasa. Artinya orang alim itu dituntut oleh adabnya agar dia jangan dekat dengan para penguasa, jangan akrab dengan para penguasa. Penguasa artinya yang berkuasa. Di kabupaten bupati, di provinsi gubernur, di kecamatan camat, di kelurahan lurah. Jangan dekat dengan mereka itu. Kenapa? Untuk memelihara, menjaga ilmu jangan sampai ternodai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syirarul ulama alladzina ya'tuna al-umara wa khiyarul umara alladzina ya'tuna al-ulama." Sabda beliau adalah sejahat-jahat orang yang berilmu agama, sejahat-jahat tuan guru, sejahat-jahat kiai ialah tuan guru yang suka mendatangi para pejabat. Katuju beilang lawan pejabat. Itu kata Rasulullah adalah merupakan sejahat-jahat ulama yang suka datang ke tempat-tempat pejabat itu. Wa khiyarul umara, dan sebaik-baik pejabat alladzina ya'tunal ulama, yang suka datang kepada ulama. Nah, jadi artinya kalau pejabat itu datang ke ulama, itu pejabat yang baik. Makin rancak datang ke tempat ulama, makin baik. Tapi kalau ulama datang ke tempat pejabat, itu ulama yang kada baik. Makin rancak datang ke tempat pejabat, makin kada baik ulama itu. Jadi artinya ulama itu mendekati pejabat kada boleh. Tapi kalau didekati pejabat kada jadi masalah. Asal bisa menjaga ilmunya ternodai daripada sifat-sifat yang merusaknya.
murtafi'an anil jababirah. Rasulullah SAW bersabda, al ulama umana'ur rusul ala ibadillahi ta'ala ma lam yukhalitus sultan fa in fa'alu dhalik faqad khanur rusul fahdharuhum wa'taziluhum. Kata Rasul, ulama-ulama itu adalah merupakan pemegang amanahnya para rasul, karena mereka mewarisi ilmu-ilmu Rasulullah. Itu ulama. Ulama itu pemegang amanah para rasul atas hamba-hamba Allah, penyambung lidah para rasul terhadap umat. Malam yukhalitus sultan, selama ulama tadi tidak bergaul dengan pemerintahan. Selama tidak bergaul dengan pemerintahan, selama kada masuk pemerintahan artinya. Fa in fa'alu dzalik, jikalau ulama itu sudah masuk ke dalam lingkaran pemerintahan, ulama sudah masuk dalam lingkaran partai politik, faqad khanur rusul, mereka sungguh mengkhianati perjuangan para rasul. Fahdharuhum, maka takutlah kamu terhadap ulama-ulama seperti itu. Wa'taziluhum, dan jauhi mereka itu, jangan dekat dengan mereka itu, karena mereka sudah dimanfaatkan, dijadikan alat oleh para sultan, oleh pemerintahan tadi. Nah, jadi seorang ulama kalau ingin dihormati, kalau ingin dimuliakan dunia dan akhirat, mesti merenggang daripada itu jababirah atau sultan atau penguasa tadi. Wa abna'id dunya, dan seorang ulama itu mestinya merenggang daripada orang-orang kaya. Jangan mendekati orang-orang kaya. Kalau orang kaya mendekati ulama, itu orang kaya yang baik. Tapi kalau ulama mendekati orang kaya, ulama nang kada baik. Kalau ulama itu bailang ke rumah orang sugih, itu aib. Tapi kalau orang sugih bailang kepada ulama, terhormat. Terhormat. Wa abna'id dunya, dan anak-anak dunia, artinya orang-orang yang punya dunia, orang-orang yang punya kekayaan. Jadi orang berilmu, ini santri-santri kayaknya bakal jadi ulama. Nah, jangan mendekati orang kaya, jangan mendekati pemerintahan. Kalau didekati kada jadi masalah. Jangan kita nang mendekati mereka, jangan kita nang membaiki mereka. Kalau mereka baik dengan kita, kita balas kebaikannya karena inya baik, bukan karena dia kaya. Misal orang kaya memberi kita duit 50.000, kita hormati inya, kita hormati karena inya memberi duit 50.000, kita hormati karena kebaikannya. Itu disuruh membalas kebaikan dengan kebaikan. Tapi kalau kita menghormati inya supaya diberi inya pulang kaina, tamak ngarannya ini. Tamak. Jadi kita berbuat baik kepada sultan, kepada abna'id dunia, itu karena kebaikan mereka yang ada pada kita. Kalau orang kaya itu kada pernah baik dengan kita, jangan peduli. Jangan hendak minta patuhi, jangan hendak minta kawani. Kalau mereka kada tahu-tahu lawan kita, nah itu dilarang oleh agama. Orang yang berilmu itu mendekati kepada abna'ud dunia, anak-anak dunia. Orang-orang kaya itu disebut anak-anak dunia. Kalau orang berilmu macam-macam, nah disebut abna'ul akhirah, anak-anak akhirat ngarannya. Wa abna'id dunia. Qala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud, law anna ahlal ilmi sanul ilma wa wada'uhu inda ahli sadu bihi ahla zamani. Andai kata orang berilmu itu bisa memelihara ilmunya,
Andai kata orang berilmu itu bisa memelihara ilmunya, ya tadi memelihara ilmunya, menjaga diri daripada dekat dengan orang-orang tadi. Jikalau orang berilmu itu memelihara akan ilmunya dan dia meletakkan ilmunya itu di sisi ahlinya, niscaya mereka memimpin dengan ilmu itu akan orang yang ada di masanya. Jadi pemimpin dia kalau bisa memelihara ilmu. Walakin badaluhu li ahli dunia, tetapi mereka itu orang-orang berilmu atau para ulama tadi memberikan ilmunya untuk orang-orang dunia, liyanalu min dunyahum, agar mereka bisa dapat bagian dari dunia mereka, bahanu ala ahliha, maka mereka itu menjadi hina atas ahli dunia. Ini ulama-ulama yang hanya memberikan ilmunya kepada orang-orang kaya, kepada orang-orang sugih, supaya dapat bagian daripada mereka. Akhirnya ulama ini sakahandak orang sugih tadi. Bahanu ala ahliha, mereka menjadi hina di hadapan orang-orang kaya tadi. Itu yang ada dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila dhalik asyara al-faqih al-Jurjani rahimahullah haitsu qala syi'ra wa lam abtadhil fi khidmatil ilmi muhjati li akhduma man laqaitu lakin li ukhdama ashqa bihi gharsan wa ajnihi dillatan idzan fattiba'ul jahli qad kana ahzama. Aku tidak menyia-nyiakan pada berkhidmat kepada ilmu itu tubuhku, agar aku berkhadam kepada orang yang aku jumpai. Artinya aku menuntut ilmu itu hina, menuntut ilmu itu hina karena dididik, dilatih. Tujuannya bukan aku untuk berbakti kepada orang kada, lakin li ukhdama, tetapi agar aku dikhidmati orang. Ashqa bihi gharsan wa ajnihi dillatan, adakah celaka aku dengan ilmu itu menanam dan aku petik ilmu itu kehinaan. Ketika itu mengikut kejahilan sungguh adalah kepastian. Walau anna ahlal ilmi sanuhu, jikalau orang-orang yang berilmu itu bisa menjaga ilmunya, sanahum, ilmu pun bisa menjaga mereka. Walau azzamuhu bis sudur la uzima, jikalau mereka itu mengagungkan ilmu di dalam hatinya, la uzima, sungguh dibesarkan dia. Walakin ahanuhu, tetapi mereka menghinakan ilmu, bahanu, mereka jadi terhina. Wadannasu, mereka menguturi, muhayyahu, wajahnya, bil atma', dengan ketamaan-ketamaan, hatta tajahhama, sehingga mereka rubuh, sehingga mereka runtuh. Wali Sayyidina al-Imam Ali ibn Muhammad al-Habashi rahimahullah wa rahimana bihi nazma. Habib Ali bin Muhammad al-Habashi ada membuat satu syair. In huzta ilman fattakhidh hirfatan tasunu ma'al wajhi la yubdhalu. Jikalau kau telah dapat ilmu, jikalau kau dapat ilmu, bikinlah pekerjaan yang kamu jaga wajahmu agar tidak terhina. Wala tashinhu an turasaila, jangan menjahatkan engkau. Wala tashinhu, dan tidak menjahatkan akan engkau. Wala tashinhu an turasaila, fasya'nu ahlil ilmi ayyus'alu. Janganlah menjahatkan akan engkau bahwa engkau dilihat minta-minta. Orang berilmu minta-minta.
Keadaan orang yang berilmu itu mestinya dimintai, bukan minta-minta. Fasya'nu ahlil ilmi ayyus'alu. Wa an Rabi'ata ar-Ra'i rahimahullah qala la yanbaghi li ahadin indahu syai'un minal ilmi ay yudayyi'a nafsah. Tidaklah patut bagi seseorang yang di sisinya ada ilmu bahwa dia menyia-nyiakan dirinya. Jadi seorang bisa ilmu jangan hendak menyia-nyiakan diri. Jadi buruh jangan mau. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qala li Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab pernah berkata bagi Abdullah bin Salam, man arbabul ilmi? Siapakah yang disebut orang-orang yang berilmu itu? Qala, ujar Abdullah bin Salam, alladzina ya'malun, mereka yang mengamalkan ilmunya. Qala, berkata Umar, fama yantil ilma an suduril ulama, apa yang menghilangkan ilmu dari hatinya ulama? Qala at-tama'u, sifat tamah, sifat hendak supaya diberi orang, sifat hendak supaya dikasih orang, hendak supaya diinjami orang. Itu yang menghilangkan ilmu di hati ulama. Wa qala al-Hasanul Basri rahimahullah, uqubatul ulama mautul qulub. Siksaan yang diderita ulama itu adalah matinya hati. Wa mautul qulub, sedangkan matinya hati itu talabud dunia, mencari dunia bi amalil akhirah, dengan amal akhirat. Mengandalkan amal akhirat untuk mengumpul kekayaan dunia. Itu menunjukkan matinya hati seseorang ulama. Wa qala Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah, man hamala al-Qur'an thumma mala bi qalbihi ila ad-dunya faqad ittakhadha ayatillah huzwan wa la'iba. Orang yang membawa Al-Qur'an, artinya orang yang punya ilmu agama, orang seorang alim, kemudian condong dengan hatinya kepada dunia, maka sungguh dia menjadikan ayat Allah sebagai ulu-ulu dan permainan. Dia hafal Quran, dia paham Al-Quran, tapi hatinya kada tertarik kepada Quran, justru kepada dunia. Berarti dia menghinakan ayat Allah yang ada di dalam hatinya itu. Qala Sufyan ibnu Uyainah balagana an Ibni Abbas annahu qala law anna hamalatal Qur'an akhadhuhu bihaqqihi wa ma yanbaghi la ahabbahumullah. Andai kata orang-orang yang membawa Al-Qur'an, andai kata para hafiz Qur'an, mereka mengambil Qur'an dengan haknya dan yang patut bagi dia, orang-orang yang hafal Qur'an bisa menjaga dirinya, la ahabbahumullah, nescaya Allah mencintai mereka. Walakin talabu bihid dunia, tetapi mereka menuntut dengan Al-Qur'an yang hafalannya itu akan dunia. Berlomba, beradu, musabaqah menghafal Qur'an, dapat hadiah, sepeda motor dicarinya. Mengandalkan hafalan Qur'an yang disaungnya. Wa abghadahumullah, Allah murka kepada mereka. Wahanu 'alan nas, dan mereka hina atas manusia. Zakaral Imam Al-Ghazali, menyebutkan Imam Ghazali, annal alima, bahwa seorang alim, alladhi huwa min abna'id dunya, orang alim tapi termasuk anak dunia, akhassu halan, lebih hina keadaannya, wa asyaddu azaban, lebih sangat azabnya, minal jahil, daripada orang yang jahil. Nah, kemudian lagi adab orang yang berilmu itu adalah at-tawadhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa min kalamihi radhiyallahu anhu, setengah daripada perkataan Al-Habib Abdullah Al-Adrus Al-Akbar,
Man arada tariqallah wa rasulihi wa ridahuma fa'alaihi bimutala'ati kutubil Ghazali wa khususan al-bahr al-muhita ihya'ahu a'jubataz zaman ihya'a ulumiddin. Ujar beliau, siapa hendak jalan Allah dan Rasul dan keridaan Allah dan Rasul, siapa hendak dapat keridaan Allah, keridaan Rasulullah, fa'alaihi bimutala'ati kutubil Ghazali, maka lazimilah mutalaah kitab-kitab karangan Imam Al-Ghazali. Wa khususan terutama Al-Bahr al-Muhit ihya'ahu a'jubataz zaman ihya'a ulumiddin, terutama ihya' ulumiddin. Fihi jami'ul asrar, pada ihya itu terhimpun macam-macam rahasia. Jadi kitab Ihya Ulumiddin mencakup berbagai macam masalah. Ada di Ihya itu Rub'ul Ibadah, seperempat Ihya diisi dengan ibadat, mulai masalah bersuci sampai masalah haji, sampai sembahyang, macam yang kita baca kemarin Kamis tuh, itu Ihya Ulumiddin bab salat. Dalam Ihya ada lagi Rub'ul Adat, seperempat masalah adat, perdagangan, pernikahan, macam-macam masalah adat. Dalam Ihya ada lagi Rub'ul Muhlikat, seperempatnya Ihya itu tentang membicarakan sifat-sifat yang mencelakakan manusia, seperti sombong, riya, ujub dan sebagainya. Di akhirnya Ihya itu membicarakan Rub'ul Munjiyat, membicarakan masalah tobat, ikhlas, nasidik, khauf, raja dan sebagainya. Nah, jadi dalam Ihya fihi jami'ul asrar, segala rahasia ada dalam Ihya. Wa bidayatul hidayah, dan terutama juga bidayatul hidayah, kitab halus bidayatul hidayah, bahasa Melayunya Hidayatus Salikin. Fihi taqwa, dalam situ pembicaraan masalah taqwa. Wal arba'ina al asla arba'in, ada kitab arba'in ngarannya. Fihi, di situ syarhus siratil mustaqim, penjelasan jalan yang lurus, karangan Imam Ghazali juga, al arba'in ngarannya. Wa minhajal abidin, kitab Minhajul Abidin, fihi tariq ilallah, situ jalan menuju Allah. Wa kitab al-khulasah fil fiqh fihi nur. Jadi kitab Imam Ghazali mulai nang randah-randah sidin mengarang kitab Imam Ghazali sampai nang kada boleh dibaca oleh umum. Ini mulai kitab nang halus macam perukunan, ada sidin karang masalah wudu, masalah mandi, sampai kitab nang tinggi Al-Madnun ala ghairi ahli ngarannya. Itu kitab hanya boleh dibaca oleh orang-orang tertentu, akan-akan bisa kafir membaca itu. Wa min kalamihi, sebagian daripada kalamnya Al-Habib Abdullah Al-Adrusil Akbar, asirru kulluhu bittiba'il kitab wa sunnah, rahasia itu seluruhnya pada mengikut Quran dan hadis. Wa huwa ittiba'us syariat, yaitu mengikuti syariat. Intinya mengikut syariat. Nang kaya apakah orang itu hebatnya, nang kaya apakah orang itu jagaunya, bila kita ukur dengan syariat luput, orang itu luput. Syariat. Wa huwa ittiba'us syariah. Ada orang bisa terabang, ada orang bisa berjalan di banyu, ada orang bisa kadang makan 3 tahun 4 tahun kadang minum, tapi orangnya kadang sembahyang. Barangkali jin bentuk manusia itu bukan manusia. Jadi ukurannya syariat.
Bila karena syariat ini cocok, bujur berarti orang itu. Bila kada cocok, berarti kada bujur. Syariat diajarkan oleh batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sembahyang tiap waktu ke masjid, Nabi kita sembahyang berjamaah, Nabi kita puasa bulan Ramadan, Nabi kita berkurban, Nabi kita naik haji. Itu syariat. Jadi kalau ada orang macam apa hajaratnya, orangnya kada sembahyang, bertentangan dengan syariat, kada bisa itu. Kata kalau diumpati. Jadi menilai orang itu bujur kadanya, pertama syariatnya macam apa. Itu pertama dinilai di situ. Wa huwa ittiba'us syariat wasyari'atu masyruhatun fi kitab Ihya Ulumuddin. Syariat itu dikupas tuntas dalam kitab Ihya Ulumuddin. Bakhin liman tala'al ihya au katabahu au sami'ahu. Beruntung bagi orang yang mutalaah ihya atau menulisnya atau mendengarnya. Nataka ma'ani ma'nawiyil Qur'an wa lisanu hali qalbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qulubir rusuli wal anbiya wal ulama'i wal malaikah bal sirru haqaiqil kainati wal ma'qulat an la syai'a anfa'a wa aqraba ila ridallah ka mutaba'atil Ghazali wa mahabbati kutubihi. Menuturkan makna yang terkandung dalam makna Al-Quran, menuturkan lisan hal hati Rasulullah, hatinya para rasul, para nabi, para ulama, para malaikat, bahkan seluruh rahasia ini alam semesta, baik yang makulatnya dan lainnya, menuturkan an la syai'a, bahwa tidak ada sesuatu ampa'a yang paling bermanfaat, wa aqraba paling mendekatkan ila ridallah, kepada ridha Allah, kamu taba'atil Ghazali, seperti mengikut Imam Ghazali, wa mahabbati kutubihi, dan mencintai kitab beliau. Wahia qalbul manqul wal ma'qul. Kitab-kitab Imam Ghazali itu merupakan hatinya ilmu manqul dan ma'qul. Wa anfa'u, dan sangat bermanfaat, yauma yampahu Israfilu fisur wa yauma nukira fin naqur. Paling bermanfaat pada hari meniup Israfil pada sanggakalanya dan pada hari kiamatnya. Wallahu wakil ala ma'qul intaha bihadzbin yasirin jiddan la yakhlu insyaallah. Ini pujian-pujian oleh Al-Habib Abdullah Al-Idrus kepada kitab Ihya dan kitab-kitab lain karangan Al-Imam Al-Ghazali. Wali Sayyidina wa Syekhina Abdullah bin Alawi Al-Haddad Ba'alawi sahibil manzumah. Abdullah bin Alawi Al-Haddad sahibur ratib pun kada ketinggalan menilai kitab-kitab Imam Ghazali. Bi ihya'i ulumiddin tahya qulubuna wa yakshifu 'anna ghammana wa kurubana. Dengan Ihya Ulumuddin hidup hati kami dan terbuka daripada kami dan membuka daripada kami akan kesusahan kami, duka cita kami. Kitabun hawal ilma alladhi huwa nafi'un muallifuhu ustadzuna wa tabibuna. Ihya itu kitab yang meliputi ilmu yang bermanfaat. Pengarangnya adalah guru kami dan dokter kami, tabibuna. Kitabun hawa ilmal kitabi wa sunnatin wa maqalahu awwahuna wa munibuna. Ihya itu kitab yang meliputi ilmu Quran dan hadis, dan yang mengatakan dia oleh orang-orang yang kasih kepada kami dan orang-orang yang taat di antara kami. Mawarithu aslafin lana wa a'immatin madaw ala atharihim mustajibuna. Ihya itu merupakan warisan pendahulu-pendahulu kami, imam-imam yang telah lalu, dan atas mereka itulah, atas jejak mereka itulah kami memperkenankan.
idza nasharat a'lamuhu wa 'ulumuhu wa absaraha 'allamuna wa musibuna. Bila menebarkan ilmu-ilmunya, alamat-alamatnya, melihat akan dia oleh orang alim di antara kami dan orang yang benar di antara kami. Tahaqqaqa anna al-ilma fihi bi asrihi wa lam yastarib fi misli hadza aribuna. Pasti bahwa ilmu dalam ihya itu seluruhnya. Tidak ragu-ragu pada seperti ini orang yang cerdas di antara kami. Wa qad adnaba Syekh al-Imam biwasfihi Abul Makrumati al-Aidarus Habibuna. Sungguh panjang lebar Syekh al-Imam dengan menerangkannya Abul Makrumat al-Aidarus Habibuna. Wa kam ghairuhu min 'arifin wa muhaqqiqin wa habrin alimin wal ilahu hasibuna. Banyak yang lain daripada beliau, daripada orang arif yang muhakkik, yang dalam ilmunya, yang alim, dan Tuhan mencukupi kami. Wa tammat wa sallallahu fi kulli sa'atin 'alal Mustafa al-Hadi syafi'i dzunubina. Nah, habis sudah keterangan tentang Imam Ghazali dan kitab-kitab karangan beliau, terutama Ihya Ulumuddin tadi. Walhasil kitab Ihya Ulumuddin kitab yang penuh berkah. Walaupun kada bisa membaca, diandak di rumah sudah bagus. Saya bisa membaca nukar Ihya andak di rumah sudah berkeramat. Karena itu kitab penuh mengandung rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya manaqib yang disusun ini menerangkan tentang Syekh Muhyiddin Fardu Zamanihi Al-Jili Al-Masyhur Zatil Manba'i, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. سيدنا مولانا محمد المختار والآثار والأحجار الهدى من ذلك اللهم صل عنه والأنوار والسلاسل والتريد والأخيار والتعيب واليسار سيدنا مولانا محمد المختار والآثار والأحجار الهدى من ذلك اللهم صل عنه والسلاسل والتريد والأخيار والتعيب واليسار سيدنا مولانا محمد المختار والآثار والأحجار الهدى من ذلك ربنا إننا سمعنا ما تب علينا إنك تتوب رحيم ربنا إننا سمعنا ما تب علينا إنك تتوب رحيم ربنا لا تكن من الحاسدين اللهم اهدنا بالحق وتجعلنا من الاحداث وعمك وعافاك اللهم اهدنا الله اللهم تكون بها الذنوب والتسبي العيوب والتسبيح بالعلم منسوب اللهم لا اله الا الله ولكل حمد ما شاء الله ولك نعمه الحمد لله جل بصفتنا من تحت مشيئتنا لا حول ولا قوه الا بالله اللهم صل يا الله وغفر العلم وصعد بالجسم وصعد بالبيت وتوب الموت رحمه المغفره العظيمه اللهم اعنا انك تموت اللهم اعنا كتموت الحساب ربنا لا تنفع رحمتك انك عبد الوهاب اللهم تجنب مع رسول النار اللهم تجنب مع رسول النار اللهم تجنب برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر من شيء محمد اللهم اغفر من شيء محمد واستر رحمة شيء محمد ورحمة شيء محمد يزول عن شيء مكتوب واسلام المقتل ربنا ربنا عزيز من حسنة ربنا حسنة وإن عن النار وإن عن النار وإن عن النار يا عزيز يا نعيم من بعد رحمة يا محمد صلى الله على المؤمنين أحمد المصطفى سيد المرسلين ولا يشبه أجمعين صلى الله على المؤمنين أحمد المصطفى سيد المرسلين وسلم أجمعين صلى الله على المؤمنين وأحمد المصطفى سيد المرسلين ولا يشبه أجمعين سبحان ربي العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله رضي الله منكم